5. Moralitas budak membuat manusia lemah dan tidak berkembang. Sejak kecil, kita diajarkan untuk menjadi baik. Kita diajarkan untuk mengalah, menerima, memaafkan, dan tunduk. Kita diajarkan bahwa kerendahan hati adalah kebajikan, bahwa kesabaran adalah keutamaan, dan bahwa pengorbanan adalah tanda kebesaran jiwa. Mereka berkata, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka berkata, orang yang kuat adalah mereka yang bisa memaafkan. Mereka berkata, lebih baik kehilangan segalanya daripada menjadi jahat. Tapi lihatlah dunia ini. Apakah orang-orang baik benar-benar menang? Apakah mereka yang sabar dan pemaaf benar-benar mendapatkan kebahagiaan? Ataukah mereka justru diinjak-injak, dieksploitasi, dan ditertawakan oleh mereka yang lebih kuat? Kenyataannya, dunia ini tidak berpihak kepada mereka yang lemah. Dunia ini bukan tempat untuk mereka yang hanya tahu mengalah. Dunia ini adalah milik mereka yang berani merebutnya. Moralitas budak, rantai yang membelenggu manusia. Nietzsche menyebutnya moralitas budak sebuah sistem nilai yang diciptakan oleh mereka yang lemah untuk membuat mereka yang kuat merasa bersalah atas kekuatan mereka. Moralitas budak mengajarkan bahwa kelemahan adalah kebajikan. Jika engkau miskin, lemah, dan tertindas, itu berarti kau suci. Kekuatan adalah dosa. Jika kau berani melawan, menuntut hakmu, dan mengambil apa yang seharusnya menjadi milikmu, kau dianggap jahat. Balas dendam adalah salah. Kau harus menerima pengkhianatan, penderitaan, dan ketidakadilan dengan senyuman. Mengapa moralitas ini diciptakan? Karena mereka yang lemah tidak bisa menang secara fisik atau intelektual. Mereka tidak bisa merebut kekuasaan. Mereka tidak bisa melawan mereka yang lebih kuat. Jadi mereka menciptakan sistem yang mengutuk kekuatan dan memuliakan kelemahan. Mereka ingin memastikan bahwa mereka yang kuat tidak akan pernah menggunakan kekuatannya. Mereka ingin membuat singa merasa bersalah karena memangsa domba. Mereka ingin memastikan bahwa manusia unggul tidak pernah bangkit dan menuntut takdirnya. Dan sistem ini berhasil. Lihatlah, bagaimana moralitas budak membuat manusia lemah. Lihatlah mereka yang mengikuti moralitas ini. Lihatlah mereka yang selalu mengalah, yang selalu memaafkan, yang selalu tunduk. Apakah mereka berkembang? Apakah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan? Ataukah mereka hanya menjadi mangsa bagi mereka yang lebih kuat? Lihatlah mereka yang terus memaafkan pengkhianatan. Apakah pengkhianat itu berhenti? Tidak, mereka justru semakin berani. Lihatlah mereka yang terus memberi tanpa meminta balasan. Apakah mereka dihormati? Tidak, mereka hanya dimanfaatkan dan dilupakan. Lihatlah mereka yang terus menunggu keadilan. Apakah keadilan datang? Tidak. Dunia ini tidak peduli pada mereka yang hanya tahu menunggu. Moralitas budak tidak membuat manusia lebih baik. Moralitas budak membuat manusia mudah dieksploitasi, mudah dikendalikan, dan mudah dihancurkan. Kebangkitan manusia unggul. Saatnya melepaskan rantai moralitas budak. Nietzsche tidak hanya mengkritik moralitas budak. Dia menawarkan alternatif yang lebih kuat moralitas tuan. Jika moralitas budak mengajarkan kepatuhan, maka moralitas tuan mengajarkan kehendak untuk berkuasa. Jika moralitas budak mengajarkan kelemahan, maka moralitas tuan mengajarkan keberanian untuk mengambil apa yang seharusnya menjadi milikmu. Moralitas tuan adalah moralitas mereka yang tidak takut menjadi kuat. Mereka yang tidak takut untuk berjuang, membalas dendam, dan menghancurkan siapapun yang menghalangi jalan mereka. Mereka yang tidak menunggu keadilan, tapi menciptakan keadilan dengan tangan mereka sendiri. Dunia ini bukan milik mereka yang berdoa. Dunia ini milik mereka yang membentuknya sesuai dengan kehendak mereka. Jika kau ingin menang, kau harus meninggalkan mentalitas budak. Jika kau ingin kebebasan, engkau harus berani melawan mereka yang ingin menjadikanmu budak. Jika kau ingin hidup dengan penuh kekuatan, kau harus menghancurkan nilai-nilai yang mengajarkanmu untuk tunduk. Jangan menjadi mangsa, jadilah predator. Jangan menjadi domba, jadilah singa. Jangan menunggu keadilan, ambil keadilan dengan tanganmu sendiri. Tantangan untukmu. Sekarang aku bertanya kepadamu, apakah kau masih percaya bahwa memaafkan adalah tanda kekuatan?
Apakah engkau masih percaya bahwa mengalah adalah kebajikan? Ataukah kau mulai menyadari bahwa dunia ini hanya berpihak pada mereka yang berani merebut takdir mereka sendiri? Tulis di kolom komentar. Aku ingin membaca pikiranmu. Dunia tidak akan memberikan apapun kepadamu. Jika engkau menginginkan sesuatu, kau harus merampasnya. 6. Manusia menciptakan Tuhan karena mereka takut menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Kita selalu diajarkan bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Kita diajarkan bahwa kita membutuhkan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih kuat, sesuatu yang bisa melindungi kita dari kekacauan dunia. Dan karena itu, manusia menciptakan Tuhan. Mereka menciptakan sosok Maha Kuasa, Maha Bijaksana, dan Maha Segalanya bukan karena Tuhan itu nyata, tetapi karena mereka takut menghadapi kenyataan bahwa merekalah satu-satunya penguasa nasib mereka sendiri. Mereka takut mengakui bahwa tidak ada yang mengatur dunia ini selain diri mereka sendiri. Mereka takut menerima kenyataan bahwa tidak ada tangan tak terlihat yang akan menuntun mereka, tidak ada rencana ilahi yang akan menyelamatkan mereka, dan tidak ada surga yang menunggu mereka setelah kematian. Mereka takut menjadi Tuhan bagi diri mereka sendiri. Ketakutan manusia akan kebebasan mutlak. Kehidupan tanpa Tuhan berarti kehidupan tanpa batasan ilahi. Itu berarti manusia harus menciptakan moralitasnya sendiri, menciptakan maknanya sendiri, dan menghadapi dunia yang tidak peduli tanpa perlindungan dogma agama. Kenyataan ini terlalu mengerikan bagi sebagian besar manusia. Mereka lebih suka menyerahkan kebebasan mereka kepada Tuhan yang mereka ciptakan sendiri, daripada menghadapi tanggung jawab penuh atas keberadaan mereka. Mereka berkata, "Aku mengikuti kehendak Tuhan," padahal yang sebenarnya mereka lakukan adalah menolak untuk berpikir dan bertindak atas kehendak mereka sendiri. Mereka berkata, "Segalanya terjadi karena takdir." Padahal yang sebenarnya mereka lakukan adalah menolak menerima kenyataan bahwa mereka sendirilah yang menentukan hidup mereka. Mereka berkata, "Tuhan akan membimbingku." Padahal yang sebenarnya mereka lakukan adalah menolak untuk mengambil kendali atas hidup mereka sendiri. Ketika Nietzsche berkata, "Tuhan telah mati," dia tidak hanya mengatakan bahwa Tuhan tidak ada. Dia mengatakan bahwa manusia telah membunuh ilusi Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah manusia siap untuk menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri? Tanggung jawab menjadi Tuhan bagi diri sendiri. Menjadi Tuhan bagi diri sendiri berarti tidak ada yang akan menyelamatkanmu selain dirimu sendiri. Tidak ada aturan yang bisa engkau gunakan sebagai alasan untuk bertindak atau tidak bertindak. Tidak ada dosa, tidak ada pahala, tidak ada hukuman ilahi yang akan memberimu petunjuk. Kau sendirilah yang harus menentukan apa yang benar dan apa yang salah. Kau sendirilah yang harus menentukan kemana arah hidupmu. Itulah kebebasan mutlak. Dan itulah hal yang paling ditakuti oleh manusia. Manusia lebih suka diperintah. Manusia lebih suka dikendalikan. Manusia lebih suka hidup dengan aturan yang sudah ditentukan daripada menghadapi kekacauan keberadaan yang tidak memiliki makna selain yang mereka ciptakan sendiri. Mereka tidak berani berkata, "Akulah satu-satunya penguasa nasibku." Mereka lebih suka berkata, "Tuhan memiliki rencana untukku." Karena dengan begitu, mereka tidak perlu memikul tanggung jawab penuh atas hidup mereka. Menerima kenyataan, tidak ada Tuhan, hanya kau dan kekuatanmu. Jika engkau ingin bebas, benar-benar bebas, maka engkau harus membunuh Tuhan dalam dirimu. Kau harus berhenti mencari petunjuk di langit. Kau harus berhenti berharap pada sesuatu yang tidak pernah benar-benar ada. Kau harus menjadi penguasa hidupmu sendiri. Itu berarti menciptakan moralitasmu sendiri. Jangan mengikuti aturan yang diciptakan oleh mereka yang ingin menjadikanmu budak. Menentukan nasibmu sendiri. Jangan berharap ada kekuatan gaib yang akan membimbingmu. Menerima bahwa hanya engkau yang bertanggung jawab atas hidupmu. Tidak ada takdir, tidak ada kehendak ilahi, tidak ada alasan untuk menyalahkan siapapun selain dirimu sendiri. Itulah harga kebebasan sejati. Itulah harga menjadi Tuhan bagi dirimu sendiri. Tantangan untukmu. Sekarang aku bertanya kepadamu,
Apakah kau siap untuk membunuh Tuhan dalam dirimu? Apakah kau siap untuk menerima kenyataan bahwa hanya Engkau yang bertanggung jawab atas hidupmu? Atau engkau akan terus bersembunyi di balik ilusi Tuhan yang telah diciptakan oleh mereka yang takut menjadi bebas? Tulis di kolom komentar. Aku ingin membaca pikiranmu. Dunia ini tidak memiliki makna. Jika engkau ingin makna, engkau harus menciptakannya sendiri. 7. Manusia yang paling kuat tidak butuh Tuhan, mereka adalah Tuhan. Lihatlah sejarah. Lihatlah mereka yang benar-benar mengubah dunia. Lihatlah mereka yang namanya abadi, yang jejaknya tertulis dalam darah, api, dan kehendak yang tak tergoyahkan. Apakah mereka menunggu pertolongan dari langit? Apakah mereka berdoa agar keajaiban datang? Ataukah mereka mengambil nasib di tangan mereka sendiri dan memaksakan kehendak mereka atas dunia? Manusia yang paling kuat tidak pernah membutuhkan Tuhan, karena mereka adalah Tuhan. Tuhan adalah ilusi yang diciptakan oleh mereka yang lemah. Sejarah manusia adalah sejarah kehendak, bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak individu-individu yang cukup kuat untuk mengubah dunia sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Mereka tidak meminta izin. Mereka tidak menunggu tanda dari langit. Mereka tidak tunduk kepada aturan yang dibuat oleh orang-orang yang takut pada kekuatan sejati. Mereka bertindak. Mereka merampas. Mereka menghancurkan dan membangun kembali dunia dengan tangan mereka sendiri. Jika Tuhan benar-benar ada, mengapa manusia seperti mereka tidak pernah membutuhkannya? Jika Tuhan adalah satu-satunya sumber kekuatan, mengapa yang paling kuat adalah mereka yang tidak pernah mencarinya? Jawabannya sederhana, Tuhan tidak pernah ada. Yang ada hanyalah mereka yang cukup kuat untuk menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri. Apa artinya menjadi Tuhan bagi diri sendiri? Menjadi Tuhan bagi diri sendiri berarti menghancurkan segala bentuk ketergantungan. Ketergantungan pada agama. Kau tidak butuh peraturan moral yang dibuat oleh mereka yang ingin menjadikanmu lemah. Ketergantungan pada harapan. Kau tidak butuh berdoa. Kau menciptakan jawabannya sendiri. Ketergantungan pada orang lain. Kau tidak butuh pengakuan. Kau tidak butuh izin. Kau hanya butuh kehendak dan kekuatan untuk menjalankannya. Dunia ini bukan milik mereka yang menunggu. Dunia ini adalah milik mereka yang mengambilnya dengan paksa. Mereka yang benar-benar kuat tidak memohon keadilan. Mereka menciptakan keadilan dengan tangan mereka sendiri. Mereka yang benar-benar kuat tidak menunggu kesempatan. Mereka membuat kesempatan itu sendiri. Mereka yang benar-benar kuat tidak takut untuk menjadi penguasa. Mereka tidak takut untuk menjadi Tuhan. Nietzsche dan konsep Übermensch. Manusia sebagai Tuhan. Nietzsche menyebutnya Übermensch, manusia unggul. Manusia yang melampaui moralitas lama. Manusia yang tidak lagi tunduk kepada aturan yang dibuat oleh mereka yang lemah. Übermensch adalah mereka yang tidak lagi membutuhkan Tuhan. Karena mereka sendiri adalah pencipta nilai, pencipta makna, pencipta realitas. Mereka tidak membutuhkan surga. Karena mereka menciptakan dunia sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Mereka tidak takut pada dosa, karena mereka sendiri yang menentukan apa yang benar dan salah. Mereka tidak takut pada neraka, karena mereka telah menaklukkannya dalam hidup mereka sendiri. Mereka tidak berlutut, mereka tidak tunduk. Mereka berdiri tegak sebagai Tuhan atas hidup mereka sendiri. Tuhan telah mati. Saatnya manusia menjadi Tuhan. Nietzsche berkata, Tuhan telah mati. Tapi apa yang terjadi setelah Tuhan mati? Apa yang terjadi setelah manusia membunuh ilusi yang selama ini mengendalikan mereka? Mereka yang lemah akan tersesat. Mereka yang lemah akan mencari pengganti Tuhan. Mereka akan menciptakan ideologi baru, sistem baru, aturan baru apapun yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh kematian Tuhan mereka. Tapi mereka yang kuat akan bangkit. Mereka akan menyadari bahwa tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kehendak mereka sendiri. Mereka akan memahami bahwa dunia ini tidak memiliki makna kecuali yang mereka ciptakan sendiri. Mereka akan menjadi penguasa takdir mereka sendiri. Dan ketika itu terjadi, mereka tidak akan pernah lagi bertanya, "Di mana Tuhan?" Karena mereka akan menyadari satu hal yang selama ini mereka abaikan. Akulah Tuhan.
tantangan untukmu. Sekarang aku bertanya kepadamu, apakah kau masih membutuhkan Tuhan? Apakah kau masih berharap ada kekuatan di luar sana yang akan menyelamatkanmu? Ataukah kau mulai menyadari bahwa engkau sendirilah yang menentukan jalan hidupmu? Tulis di kolom komentar. Aku ingin membaca pikiranmu. Dunia ini milik mereka yang cukup kuat untuk mengambilnya. Jika engkau ingin berkuasa, berhentilah berdoa dan mulailah bertindak. 8. Jika Tuhan itu ada, mengapa kita masih mencari makna? Seandainya Tuhan itu ada, seandainya Dia benar-benar maha bijaksana, maha mengetahui, dan maha segalanya, mengapa kita masih merasa kosong? Mengapa kita masih bertanya-tanya apa tujuan kita? Mengapa kita masih mencari makna? Bukankah seharusnya, jika Tuhan itu nyata, semua pertanyaan ini sudah terjawab? Bukankah seharusnya kita sudah tahu dengan pasti mengapa kita ada di sini? Bukankah seharusnya kita tidak perlu lagi tersesat dalam kegelisahan dan kehampaan? Tapi lihatlah dunia ini. Setiap manusia berjuang mencari makna. Setiap manusia berusaha memahami tujuan hidupnya. Setiap manusia menghadapi kehampaan yang tidak bisa diisi oleh dogma atau janji-janji surga. Jika Tuhan benar-benar ada, mengapa kita masih merasa sendirian di alam semesta yang dingin dan tak peduli ini? Kekosongan yang tidak bisa diisi oleh Tuhan. Orang-orang berkata, Tuhan adalah jawaban dari segala pertanyaan. Tapi mereka tidak bisa menjawab satu hal. Jika Tuhan adalah jawaban, mengapa kita masih terus bertanya? Seorang manusia berdoa setiap hari, meminta pencerahan, meminta petunjuk, meminta alasan untuk hidup. Namun di dalam dirinya, ia masih merasakan kehampaan. Seorang filsuf menghabiskan hidupnya untuk mencari kebenaran, untuk memahami tujuan eksistensi, untuk memahami mengapa kita ada. Namun semakin dalam ia berpikir, semakin ia menyadari bahwa tidak ada jawaban yang datang dari langit. Kita bertanya, mengapa aku ada? Dan agama menjawab, karena Tuhan menghendakinya. Tapi apakah itu benar-benar jawaban? Atau hanya cara lain untuk menghindari kenyataan bahwa tidak ada makna yang diberikan kepada kita? Kenyataannya adalah, kita tidak pernah diberi makna. Kita tidak pernah diberi tujuan. Kita hanya dilemparkan ke dunia ini, dibiarkan mencari sendiri, dibiarkan tersesat dalam kehampaan yang bahkan agama tidak bisa isi. Manusia sendirilah yang harus menciptakan makna. Nietzsche memahami satu hal yang tidak berani diakui oleh para pemuja Tuhan. Makna tidak pernah diberikan dari luar. Makna harus diciptakan dari dalam. Kita tidak bisa menunggu Tuhan untuk memberikan arti pada hidup kita. Kita tidak bisa berharap bahwa ada rencana ilahi yang tersembunyi di balik penderitaan kita. Kita tidak bisa terus mencari jawaban di luar diri kita sendiri. Kitalah yang harus menciptakan jawaban itu sendiri. Jika dunia ini kosong, kitalah yang harus mengisinya. Jika kehidupan ini tidak memiliki tujuan, kitalah yang harus menciptakannya. Jika tidak ada Tuhan yang bisa memberi kita arti, maka kita sendiri yang harus menjadi Tuhan atas hidup kita. Ini bukan tugas yang mudah. Ini bukan jalan yang bisa diambil oleh mereka yang lemah dan takut. Ini adalah tugas bagi mereka yang cukup kuat untuk menerima kenyataan bahwa tidak ada makna selain yang mereka ciptakan sendiri. Dan disinilah kita benar-benar bebas. Kita tidak lagi terikat oleh dogma. Kita tidak lagi tunduk kepada aturan yang diciptakan oleh mereka yang takut pada kekosongan. Kita tidak lagi menunggu jawaban dari langit. Kitalah sang pencipta makna. Tuhan telah mati, dan sekarang saatnya kita menciptakan makna sendiri. Nietzsche berkata, Tuhan telah mati. Bukan hanya karena Tuhan tidak ada, tetapi karena manusia tidak lagi membutuhkannya untuk mencari makna. Tuhan telah mati. Dan sekarang dunia ini kosong. Tuhan telah mati. Dan sekarang semua aturan yang dulu membelenggu kita tidak lagi berlaku. Tuhan telah mati. Dan sekarang kita bebas untuk menciptakan makna yang benar-benar milik kita sendiri. Ini adalah momen yang menakutkan bagi mereka yang lemah. Tapi ini adalah kesempatan bagi mereka yang kuat. Mereka yang kuat tidak akan mencari makna di tempat yang salah. Mereka tidak akan menunggu Tuhan untuk memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Mereka tidak akan lari dari kehampaan, tetapi menghadapinya dengan keberanian. Mereka akan berkata,
Aku tidak butuh Tuhan untuk memberitahuku apa arti hidupku. Aku tidak butuh dogma untuk membimbing jalanku. Akulah yang menciptakan maknaku sendiri. Dan dalam momen itu, mereka tidak lagi menjadi manusia biasa. Mereka menjadi pencipta, penentu nasib. Tuhan bagi dirinya sendiri tantangan untukmu. Sekarang aku bertanya kepadamu, apakah kau masih mencari makna di luar dirimu? Apakah kau masih menunggu jawaban dari sesuatu yang mungkin tidak pernah ada? Ataukah kau cukup kuat untuk menciptakan maknamu sendiri? Tulis di kolom komentar. Aku ingin membaca pikiranmu. Dunia ini kosong, tetapi itu berarti kita bisa mengisinya dengan apapun yang kita inginkan. Jika engkau menginginkan makna, jangan mencarinya, ciptakanlah. 9. Sejarah membuktikan bahwa kejahatan sering datang dari orang-orang saleh. Kita diajarkan bahwa mereka yang beriman, mereka yang taat, mereka yang hidup dalam bayang-bayang Tuhan adalah orang-orang yang paling suci. Mereka berkata bahwa moralitas lahir dari agama, bahwa tanpa Tuhan, manusia akan tenggelam dalam dosa dan kehancuran. Tapi lihatlah sejarah. Lihatlah siapa yang membakar orang-orang yang berbeda keyakinan. Lihatlah siapa yang memimpin perang suci, membantai jutaan manusia atas nama Tuhan mereka. Lihatlah siapa yang memonopoli moralitas, menghakimi yang lain, dan menyembunyikan kebusukan di balik jubah kesalehan mereka. Sejarah membuktikan satu hal yang tak terbantahkan. Kejahatan terbesar seringkali dilakukan oleh mereka yang mengaku paling suci. Agama, moralitas, dan darah yang mengalir di sepanjang sejarah. Kita bisa mulai dari perang salib. Perang yang katanya suci. Perang yang katanya diperintahkan oleh Tuhan. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Ratusan ribu orang dibantai. Kota-kota dijarah. Wanita diperkosa. Anak-anak dibakar hidup-hidup. Dan siapa yang memimpin semua ini? Para paus, para pendeta, para raja yang mengaku berperang atas nama Tuhan. Mereka tidak membawa keselamatan. Mereka tidak membawa cinta kasih. Mereka membawa pembantaian, darah, dan penderitaan. Lalu kita lihat inkuisisi. Gereja Katolik berbicara tentang kasih Tuhan, tapi mereka yang berani berpikir berbeda disiksa, dibakar hidup-hidup, dimutilasi. Galileo, seorang ilmuwan, hampir kehilangan nyawanya hanya karena berkata bahwa bumi mengelilingi matahari. Apakah ini moralitas yang dibawa oleh agama? Apakah ini kebaikan yang lahir dari kesalehan? Atau ini hanyalah kedok untuk menutupi haus akan kekuasaan? Dan jangan lupakan pembantaian terhadap suku-suku pribumi. Kolonialisme dibenarkan oleh misionaris yang mengatakan bahwa mereka sedang membawa cahaya Tuhan ke bangsa-bangsa primitif. Tapi di balik misi suci itu ada perbudakan, pemerkosaan, perampasan tanah, dan genosida. Lalu lihatlah dunia modern. Pemuka agama yang ternyata adalah predator seksual. Orang-orang saleh yang membunuh demi ideologi mereka. Kelompok fanatik yang merasa berhak menyiksa dan membunuh mereka yang tidak sejalan. Semua ini dilakukan dengan nama Tuhan. Jadi, apakah Tuhan benar-benar sumber moralitas? Ataukah Tuhan hanyalah alasan untuk membenarkan kejahatan? Moralitas agama. Topeng bagi mereka yang haus kekuasaan. Moralitas yang datang dari agama bukanlah moralitas sejati. Moralitas sejati lahir dari keberanian berpikir sendiri, dari pemahaman bahwa yang benar dan salah tidak ditentukan oleh dogma, tetapi oleh kehendak individu yang berani melampaui aturan yang membelenggu. Nietzsche memahami ini. Dia melihat bagaimana moralitas agama sebenarnya adalah alat untuk mengendalikan manusia. Mereka yang berkuasa tidak ingin manusia berpikir sendiri. Mereka ingin manusia takut. Mereka ingin manusia tunduk. Mereka ingin manusia mengikuti perintah tanpa bertanya. Dan siapa yang paling mudah dikendalikan? Mereka yang percaya bahwa Tuhan akan menghukum mereka jika mereka tidak patuh. Mereka yang takut pada dosa lebih dari mereka takut pada kenyataan bahwa mereka sedang diperbudak. Mereka yang percaya bahwa ada surga bagi mereka yang tunduk dan neraka bagi mereka yang berani memberontak. Itulah sebabnya sejarah dipenuhi dengan orang-orang saleh yang melakukan kejahatan tanpa ragu. Mereka yakin bahwa mereka benar. Mereka yakin bahwa mereka tidak berdosa. Mereka yakin bahwa Tuhan ada di pihak mereka. Dan itu adalah keyakinan paling berbahaya yang pernah ada.
Kebaikan sejati tidak membutuhkan Tuhan. Jika sejarah mengajarkan kita sesuatu, itu adalah bahwa moralitas sejati tidak pernah datang dari agama. Moralitas sejati datang dari mereka yang berani berpikir sendiri, mereka yang berani mempertanyakan aturan yang dipaksakan kepada mereka, mereka yang berani melampaui moralitas budak yang diajarkan oleh agama. Nietzsche menyebut mereka Übermensch, manusia unggul, manusia yang tidak terikat oleh moralitas lama, manusia yang menciptakan nilai mereka sendiri. Mereka tidak membutuhkan Tuhan untuk mengetahui apa yang benar dan salah. Mereka tidak membutuhkan kitab suci untuk mengetahui bagaimana harus hidup. Mereka tidak membutuhkan dogma untuk membimbing mereka. Mereka hanya membutuhkan kehendak mereka sendiri. Dan inilah puncak kebebasan sejati. Ketika kau tidak lagi tunduk pada moralitas yang diciptakan oleh mereka yang ingin mengendalikanmu. Ketika kau tidak lagi takut untuk berpikir sendiri, untuk menentukan jalur hidupmu sendiri. Ketika engkau tidak lagi memerlukan Tuhan untuk memberitahumu bagaimana menjadi manusia yang kuat, itulah momen ketika kau benar-benar bebas. Tantangan untukmu. Sekarang aku bertanya kepadamu, apakah engkau masih percaya bahwa moralitas datang dari agama? Apakah kau masih berpikir bahwa mereka yang paling saleh adalah mereka yang paling baik? Atau kau mulai melihat bahwa sejarah telah membuktikan sebaliknya? Tulis di kolom komentar,